Shalom, suara generasi. Kali ini kita akan berbicara problem pelayanan generasi. Saya menjumpai sejak saya pelayanan di usia 17 tahun, banyak sekali persoalan yang dihadapi di dalam pelayanan-pelayanan generasi yang hari ini semakin kompleks persoalannya. Apa itu? Ada beberapa hal yang saudara perlu mengerti, teman-teman perlu mengerti, pemimpin muda perlu mengerti. Bahkan orang tua perlu mengerti bahwa orang tua kadang-kadang tidak mengerti panggilan Tuhan atas putra dan putrinya, sehingga mereka memaksakan kehendak dan keinginannya. Sebagai contoh, orang tua menyarankan dan mengharuskan anaknya bersekolah di sekolah yang orang tua sukai, bukan yang anak sukai. Mengambil jurusan yang orang tua sukai, bukan yang anak sukai. Sehingga apa yang terjadi? Anak tidak bergairah di dalam pendidikannya, mengambil jurusannya. Kenapa? Karena memang gak sesuai. Persoalan yang kedua, problem pelayanan generasi adalah pendeta atau para pemimpin memaksakan kirbat yang lama atau cara-cara yang lama kepada generasi yang baru. Para pemimpin tidak up to date, para gembala tidak up to date. Mereka tidak lagi bisa menjawab kebutuhan zaman. Pokoknya ini alias pokoknya begini, sejak dulu begini, ya begini. Ketiga, persoalan ini mulai dari ketidakpercayaan secara teologis bahwa Tuhan dapat memakai anak-anak muda untuk sebuah pergerakan yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik, jauh lebih relevan. Yang keempat, kita perlu mengerti bahwa generasi baru tidak dipercaya mengambil keputusan strategis. Mereka hanya diperlakukan sebagai pion, hanya diperalat, bukan dijadikan partner, teman diskusi dan teman eksekusi. Yang kelima, rasa tidak percaya, rasa tidak aman bagi para pemimpin senior jika muncul pemimpin-pemimpin baru atau generasi muda yang mumpuni, handal, produktif, kreatif. Mereka takut bersaing sehingga apa? Ada rasa tidak aman. Fakta ini memang tragis, tapi hal ini memang sering terjadi bahkan di dalam ranah pelayanan generasi. Yang keenam, tidak ada rahim komunitas bagi bayi-bayi rohani untuk bertumbuh dan berkembang, yang akhirnya apa? Mereka menjadi kerdil-kerdil rohani. Mereka tidak punya komunitas yang kuat, yang mengayomi mereka, yang memberikan asupan rohani buat mereka, yang membuat mereka bertumbuh, yang membuat mereka bisa mengambil keputusan dan maksimal. Yang ketujuh yang tragis adalah rasisme dan KKN. Dinasti dalam pelayanan lebih ditonjolkan pada saat ini, sehingga pemimpin-pemimpin baru dalam tanda petik yang dipilih oleh Tuhan mati karena pemimpin-pemimpin donatur, pemimpin dari anak-anak terpandang, bahkan anak-anak pemimpin rohani itu sendiri, yang belum tentu Tuhan pengen mereka ada di situ, tapi karena dipaksakan. Oleh karena itu, ini waktunya gereja, hamba Tuhan, para pemimpin, pemimpin generasi sadar, bangkit, menyiapkan para pemimpin generasi untuk sebuah kegerakan yang hari ini Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai generasinya. Mazmur pasal 22 ayat 30 berkata demikian. Anak-anak kita juga akan melayani dia, karena mereka akan mendengar dari kita mengenai keajaiban-keajaiban Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Satu keturunan akan melayani dia. Mereka akan menceritakan tentang Tuhan kepada generasi yang akan datang. Hari ini penekanan kita tentang emerging leader ini menjadi sesuatu yang penting. Ada pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus dijawab oleh para pemimpin, yang harus direnungkan tentang yang disebut emerging leader. Apa itu emerging? Emerging ada kata sifat. Emerging artinya apa? Baru dibentuk atau menonjol.
Sesuatu yang disebut emerging merupakan sesuatu yang muncul tidak terduga. Nah, apa yang kita pikirkan tentang emerging leader? Yang pertama, kalian perlu mengerti, teman-teman, apakah para pemimpin yang sudah lama menjadi pemimpin yang mau membentuk, yang mau membangkitkan, dan memunculkan para pemimpin yang baru. Patut direnungkan hari-hari ini. Apakah saudara yang sebagai pemimpin di dalam pelayanan mau membangkitkan generasi yang baru, yang kemudian kita sebut anak-anak rohani, anak-anak adopsi kita yang kita siapkan? Jika para pemimpin mau kepemimpinannya maju, berkembang, dan berdampak lebih maksimal. Ingat pesan ini, perhatikan baik-baik ini. Bahwa saudara harus sering berkumpul dengan anak-anak rohani. Saudara perlu bangkitkan mereka. Apakah para pemimpin masih menyisihkan waktu untuk anak-anak rohaninya? Untuk say hello, ngobrol, share, jalan bareng mungkin. Bahkan tidak berbicara dalam area-area yang rohani, tapi berbicara hal-hal yang umum. Oleh karena itu, kehadiran seorang bapak itu menjadi penting. Kehadiran seorang bapak sangat dinantikan. Presence seorang bapak itu jauh lebih penting dari semua hal. Ingat, menyisihkan waktu bukan menyiksakan waktu. Bukan menyisakan waktu buat generasi. Yang kedua adalah emerging leader. Apa yang saudara perlu catat, perlu renungkan. Bagaimana cara kita membentuk, bagaimana cara kita membangkitkan, bagaimana cara kita memunculkan para pemimpin baru. Ingat, ada beberapa hal yang perlu kalian mengerti, yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mau membangkitkan para pemimpin baru, ingat yang pertama, urgensi. Apa itu urgensi? Sesuatu yang mendesak, yang gak bisa ditunda-tunda, yang gak bisa diabaikan, yang harus segera, itu namanya urgent. Sesuatu yang harus cepat dikerjakan. Ketika saudara mau mengangkat pemimpin, mau mempercayakan mereka, ingat pesan saya, urgensi. Yang kedua, ingat yang namanya strategi. Apa itu strategi? Ya, ini berkaitan dengan sistem evaluasi, penyesuaian. Saya percaya ketika kita memiliki strategi dan memunculkan pemimpin-pemimpin baru, strategi kita mungkin sudah mentok sampai titik A. Tapi anak-anak rohani kita, strateginya semakin luar biasa, unpredictable, out of the box, sesuatu strateginya yang di luar nalar kita. Karena itu, jangan malu, jangan canggung, mengangkat, mempercayakan. Saya mau bilang, kalau saudara mempercayai generasi memang beresiko. Tapi kalau saudara nggak mempercayai generasi, jauh lebih beresiko. Ingat, jauh lebih beresiko. Mau pilih yang mana? Resiko atau jauh lebih beresiko? Saya secara pribadi memilih, mengangkat generasi walaupun ada resikonya. Empower, yang ketiga namanya empower. Apa itu? Memberikan pengajaran, memberikan dorongan, sehingga para pemimpin di-equip, dilengkapi. Nah, kita nggak serta-merta ngangkat mereka, adopsi mereka, percayakan mereka, tapi nggak pernah angkat mereka. Saya mempercayakan anak-anak saya berkhotbah, mereka di usia 25 tahun ke atas atau 30 tahun ke bawah. Tapi apa yang saya lakukan? Empower. Saya lengkapi mereka dengan simple preaching class. Saya pertemuan dengan mereka, saya latih dengan mereka, saya latih mereka. Saya kasih kesempatan mereka. Jangan cuma dilatih, kasih kesempatan. Ada banyak orang latih tapi nggak pernah dikasih kesempatan. Sama aja bohong. Dilatih, dikasih kesempatan. Maka yang terakhir namanya movement. Ya, ada sebuah kebangkitan, perkembangan, percepatan. Dan para pemimpin baru ini saya percaya akan menangkap kairos Tuhan. Oleh sebab itu, ini yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Problem pelayanan generasi.
Oleh sebab itu, kita tidak fokus kepada problemnya, tapi bagaimana kita menjadi pemimpin, bisa emerging leader, bisa membangkitkan para pemimpin baru. Oleh sebab itu, para pemimpin-pemimpin yang lama, ayo legowo. Apa yang saudara harus lakukan supaya emerging leader itu ada? Satu, para pemimpin lama harus memiliki visi masa depan. Visi masa depan. Visi buat generasi. Visi buat orang-orang di bawah kita. Tapi yang kedua, para pemimpin lama harus menjadi father. Harus menjadi bapak. Bapak itu source, sumber. Pemimpin-pemimpin lama harus menjadi sumber kesabaran, sumber kasih, sumber pengorbanan, sumber apapun. Para pemimpin lama yang ketiga harus mampu menjadi figur. Apa figur? Contoh. Display harus menjadi contoh. Seperti Tuhan Yesus berkata, ikutlah teladanku. Seperti Rasul Paulus berkata juga, ikutlah teladan. Jadi contoh. Yang keempat, para pemimpin lama harus menjadi family, keluarga. Harus menjadi keluarga buat anak-anak rohaninya. Saya percaya kalau kita berperan sebagai family, wah asik sekali, anak-anak kita nggak canggung. Maka yang terakhir, para pemimpin lama harus menjadi fasilitator. Apa itu fasilitator? Mempersiapkan, melengkapi. Bahkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, Alkitab mencatat bahwa Salomo sebelum membangun bait Allah, Daud melengkapi. Daud mempersiapkan materi. Wah, ini luar biasa. Oleh sebab itu, jangan gagal paham ya para pemimpin. Para pemimpin senior, ini waktunya kita emerging leader. Superman is dead. Tidak ada Superman yang hebat dan luar biasa. Kepemimpinan kita ini bukan Superman. Kepemimpinan kita adalah super team. Mari problem-problem ini kita bisa selesaikan bersama-sama. Dan saya percaya akan bangkit satu generasi yang hebat. Memang tidak mudah. Karena tidak sedikit para pemimpin yang berbicara soal generasi dan regenerasi, emerging leader, tanpa aksi yang nyata. Ini waktunya. Anda yang mendengar pesan saya ini, waktunya membangkitkan generasi. Saya percaya generasi ada dalam agenda Tuhan. Generasi juga ada dalam agenda Anda semua. God bless you. Haleluya. Salam generasi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua supaya kami bisa emerging leader kepada orang-orang di bawah kami, anak-anak rohani kami. Kami merasa aman ketika mereka menjadi orang-orang yang keren, pemimpin yang hebat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.